Selamat pagi pemirsa, inilah dia Indonesian Forward, sebuah program istimewa yang sengaja kami hadirkan untuk menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia bisa maju dengan sinergi dan kolaborasi kita bersama. Pun, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk bisa mensupport, memberikan dukungan sepenuh hati terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga berjalan seiring dengan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Karena kita tahu bersama sejak 14 Mei 2020 yang lalu Presiden Jokowi telah mencanangkan program yang luar biasa tersebut dan patut mendapatkan dukungan serta partisipasi kita bersama. Nah, terkait dengan upaya tersebut maka ada banyak sekali program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk Kadin Jawa Timur. Untuk itu, pagi hari ini senang sekali saya Emil Faiza. Saya tentu tak sendiri karena telah hadir di sini Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Budi Hanoto. Halo, selamat pagi Pak Budi. Pagi Mbak Emil. Tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Dan semangat karena produk-produk UMKM kita semakin luar biasa ya. Dan di samping Pak Budi telah hadir pula Ketua Kadin Jawa Timur, Pak Adi Dwi Putranto. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak. Terima kasih telah berkenan hadir pagi hari ini. Sama-sama. Kalau berbicara tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bank Indonesia termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sangat concern terhadap gerakan tersebut. Ini apa sih yang melatar belakangi gerakan tersebut, Pak Budi Hanoto? Baik, terima kasih Mbak Emil. Jadi BI memberi peran khusus untuk gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini karena memang seperti halnya tadi disampaikan Pak Presiden Jokowi kan mencanangkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah kemudian ini udah tahun kedua. Nah setiap bulannya itu kementerian lembaga juga termasuk BI diberi jadwal tugas. Nah kebetulan Februari ini adalah tugas mandat diberikan kepada Bank Indonesia untuk menjadi campaign manager. Nah campaign manager itu berarti BI dan seluruh jajarannya di seluruh provinsi BI ya, kemarin kalau nggak salah dicanangkan di Sulawesi Selatan. Nah kemudian di seluruh provinsi kemudian menyelenggarakan sebuah festival, gerakan, kampanye untuk mendorong, memupuk, mengakumulasi masyarakat untuk lebih cinta Bangga Buatan Indonesia. Itu yang pertama. Jadi ini bagian dari menggelorakan bahwa BI Februari ini adalah ditugasi untuk menjadi campaign manager. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakangnya adalah sekarang ini kan Republik Indonesia itu lagi sibuk karena Republik Indonesia diberi mandat menjadi presidensi G20 ya. Nah, dalam konteks ini juga di G20 itu temanya adalah recover together, recover stronger. Nah, recover together itu ya bagaimana mendorong bersama-sama pertumbuhan ekonomi antara negara maju, negara berkembang dan yang size ekonomi besar untuk sama-sama memberikan inisiatif antara lain satunya adalah digitalisasi dan juga menginklusifkan ekonomi sehingga kuat merata pertumbuhan ekonominya di antara negara-negara G20. Nah, kebijakan-kebijakan ini salah satunya adalah soal digitalisasi dan ini adalah gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia itu adalah bagaimana mempersiapkan UMKM itu memasuki ekosistem digital. Jadi memang fokusnya pada UMKM ya Pak ya? Iya, karena memang menginklusifkan ekonomi. Ya G20 banyak inisiatifnya, ada yang memperkuat pasar keuangan, mengakselerasi pertumbuhan, tapi ada salah satu adalah digitalisasi untuk menginklusifkan ekonomi di negara-negara anggotanya. Salah satunya dengan digitalisasi itu gerakan Bangga Buatan Indonesia itu adalah mempersiapkan UMKM, industri kecil untuk siap ya memasuki ekosistem digital. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, UMKM itu sendiri itu share terhadap pertumbuhan ekonomi itu sekitar 58% sampai 60%. Nah, ini kalau tidak ditangani secara apik, secara baik di era digitalisasi ini, ya tentunya kita akan kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, BI yang alhamdulillah Februari ini menjadi campaign manager terus mendorong di setiap kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi mendorong program-program ini mengakumulasi, memupuk rasa cinta Bangga Buatan Indonesia yang
otomatis dalam konteks lokal itu lewat UMKM. Luar biasa ya potensi UMKM kita begitu ya, dan semoga ini bisa ditangkap oleh para pelaku UMKM, dimanfaatkan begitu ya untuk Insya mereka Allah. bisa naik kelas juga. Insya Allah gitu ya. ya. Terus nanti UMKM maju diberikan program-program. Nah, saat ini kami juga sedang menyelenggarakan Semarak dengan Optimis Jatim Bangkit 2022 bekerja sama dengan Pemprov, Kadin, dan juga tadi ada Bahrul Maghfirah untuk sertifikasi halal dan seterusnya. Ini karena apa? Karena memang perlu dukungan UMKM ini, baik dari sisi produknya, marketingnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dukungan seperti apa nih Pak dari Kadin Jatim untuk bisa mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini? Terima kasih. Jadi Kadin Jawa Timur ini ada program atau kegiatan ini melatih teman-teman Kadin di kota kabupaten. Ini sebanyak 6 orang kita latih untuk mendampingi atau untuk menjadi pendamping UMKM. Jadi pendamping UMKM itu ada ilmunya. Oh, ada ilmunya Standar ya? ilmunya ada. Jadi kita latih sesuai dengan standar ilmu pendamping UMKM. Setelah itu kita uji kompetensi. Artinya bersertifikat nanti, keluar sertifikat dari BNSP. Setelah keluar sertifikat dari BNSP, tugasnya mendampingi UMKM binaan Kadin di kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Mereka itu kurator begitu ya? Ini pendamping. Oh, pendamping. Beda lagi dengan kurator beda ya? lagi, ini Oke. yang pendamping. Nah, setelah tentunya pendamping dulu dengan pendamping sekarang ini berbeda. Kalau pendamping sekarang ini harus mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidang digital. Wajib, karena menyesuaikan dengan menyesuaikan kondisi dengan yang ada situasi, gitu ya? kondisi. Nah, pendamping ini kita berikan kewajiban setiap bulan teman-teman ini harus mendampingi UMKM, berapa UMKM. Ini akan kita ukur terus sehingga efektivitasnya nanti bagaimana setelah adanya pendamping, terus tadi kurasi. Kadin juga mempunyai program tahunan. Ini dalam rangka memang Gernas BBI. Pameran Inapro. Ini Gernas dalam rangka Bangga Buatan Indonesia, produk-produk yang sudah dikurasi, nanti saya jelaskan tentang kurasi, dipamerkan di situ. Di tahun ini Kadin Jawa Timur juga dalam rangka Bangga Buatan Indonesia akan ada pameran di bulan Agustus, Inagro namanya. Pameran agro, mulai dari hasil pertanian, hasil pengolahan produk pertanian, teknologi pertanian, alat-alat pertanian, sampai dengan pameran hasil-hasil riset terbaru dari teman-teman dari Balai Pertanian. Setelah itu ada festival agro, festival buah-buahan. Nanti kita akan pilih buah-buahan yang mengikuti pameran harus dari petani. Sehingga tiap tahun ini bagusan buah. Sehingga ini akan menimbulkan semangat petani untuk tiap tahun mengikuti festival supaya bagus-bagusan. Dan menghasilkan produk yang terbaik mereka begitu ya? Menghasilkan yang terbaik. Iya, setelah dipamerkan mau diapakan? Kan pengennya juga punya pangsa market yang Termasuk lebih luas laku, ya. Laku. Termasuk B2B. Oke. B2B-nya tadi ada dengan antar provinsi, kita mesti ikut dengan Bu Gubernur yang antar provinsi, dan kita juga punya namanya kalau mau ekspor kita punya namanya Surabaya Export Center. Kebetulan ini dari Kementerian Perdagangan, Kadin ini Jawa Timur tahun ini diberikan tanggung jawab, ditarget ada 100 juta US dollar kita jual ke luar negeri, yang setelah pendampingan masuk dikurasi, setelah dikurasi yang sudah masuk kurasi kualifikasi ekspor kita masukkan ke export center. Wah, ini Pak Adi, pasti para pelaku UMKM di rumah juga penasaran. Saya juga pengen loh ikutan program itu, gimana caranya sih? Kemudian bagaimana saya bisa menjadi bagian program tersebut agar saya bisa menjadi UMKM yang naik kelas, termasuk punya sertifikasi halal, termasuk juga bisa ekspor dan lain sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya pemirsa. Jangan kemana-mana, kami kembali usai pariwara.
Anda kembali bergabung bersama Indonesian Forward hari ini pemirsa. Nah, terkait dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, tentu kita ingin mengetahui bersama begitu ya Pak ya. Ini bagaimana Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur membuat agar gerakan nasional ini benar-benar punya imbas yang positif terhadap kualitas dan kuantitas pelaku UMKM kita Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat UMKM itu kan selalu unik, tiap daerah beda-beda. Tadi kontribusinya bagus, oleh karena itu produksinya itu ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang berkualitas, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia punya program besar dalam rangka pengembangan UMKM supaya naik kelas. Itu yang pertama, satu adalah program korporatisasi. Kenapa korporatisasi? Itu kita kan selalu bekerja sama dengan Kadin, dengan berbagai pihak ya. Itu tidak lebih efektif kalau itu dalam sebuah klaster. Ya, kayak katakanlah perkumpulan pedagang, terus kuliner gitu kan, ataupun asosiasi batik ya, dan gapoktan dan seterusnya. Kalau berkelompok itu akan lebih enak dididiknya, dan itu namanya korporatisasi atau mengklasterkan UMKM itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas. Karena UMKM itu beda-beda, manajemennya beda, sumber dayanya beda, bahan bakunya juga beda. Nah, itu perlu, Mbak, perlu diberi kapasitas mulai dari memproduksinya, ada product development, bagaimana memperoleh bahan bakunya, sampai manajemennya dan sampai di marketingnya. Nah, ini kami BI akhirnya bersinergi dengan dinas-dinas di provinsi dan juga dengan Kadin. Yang Kadin kan teman-teman itu naluri bisnisnya kan kuat ya, dan itu menggandeng supaya channel-channel segala itu bisa lebih dapat itu UMKM. Sehingga program yang kedua adalah capacity. Meningkatkan capacity apa saja? Dari produksi, manajemen sampai marketing. Apakah itu bagaimana diterima market, bagaimana packagingnya, bagaimana membranding sebuah merek gitu ya. Nah, itu end to end itu nanti dikurasi ya sampai benar-benar match antara kebutuhan konsumen dengan si UMKM itu. Nah, banyak yang nggak lulus, banyak yang lulus, gitu kan? Yang nggak lulus bukan berarti tidak akan lulus selamanya gitu ya, karena akan terus mendapatkan masukan. Oleh rumah kurasi. Nah, disinilah pentingnya sinergi, Mbak. Dan silakan UMKM yang binaan dari dinas, binaan BI, silahkan dimasukkan ke rumah kurasi untuk dikurasi oleh kurator-kurator yang memang punya sertifikasi tadi disebutkan oleh Pak Adik. Dan itu yang kedua, capacity. Dan ketiga adalah akses pembiayaan. BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran itu juga memberikan akses berupa pembiayaan kepada UMKM. Apakah itu melalui perbankan, melalui KUR ya, atau melalui CSR dan seterusnya. Kita comblangi lah gitu. Kita istilahnya dampingi dulu, tapi kalau sudah dapat akses pembiayaan dan itu naik kelas. Itu kira-kira program end-to-end-nya BI, dan monggo kalau memang ada yang berminat untuk menjadi binaan, baik itu dari perbankan, dari dinas ataupun institusi lain, yuk kita sama-sama bersinergi, dan di situ ada rumah kurasi yang nanti akan membuat UMKM itu satu standar, bersertifikat, ya pelaku-pelakunya bisa teruji dan produknya bisa diterima pasar. Nah, itulah. Ini menarik nih tentang rumah kurasi, karena Bank Indonesia itu kan menginisiasi rumah kurasi. Ya, bersama Kadin. Sementara Kadin punya Kadin Institute. Ini kaitannya apa nih antara rumah kurasi dengan Kadin Institute? Jadi saya cerita latar belakangnya. Kenapa harus ada rumah kurasi? Karena selama ini kami melihat bahwa antara instansi lain atau komunitas lain itu tidak mempunyai standar beda-beda ukuran standar Kualitas kurasinya ini sama. Okay. Cara mengkurasinya berbeda-beda sehingga kami dengan Bank Indonesia akhirnya mendirikan rumah kurasi. Nah, ini kita dalam rangka menstandarkan ilmu bagaimana caranya mengkurasi sampai ketemulah tiga kategori ekspor, pasar modern, sama masih tradisional. Jadi di dalam kurasi ini atau kurator, orangnya ini kurator, bukan kurator untuk harta benda, tapi ini kurator untuk memeriksa produk UMKM.
Jadi mulai bagaimana memilih bahan baku, bagaimana mengolah bahan baku, bisnis proses, bagaimana produksinya, bagaimana manajemen di produksinya, bagaimana quality controlnya, packagingnya, sampai bagaimana cara memasarkan. Ini ilmunya standar. Dan kaitannya sama Kadin Institute apa nih Pak Adi? Nah, Kadin Institute dalam hal ini, Kadin Institute kan memang lembaga pelatihan yang di dalam Kadin Institute ini bergabung 40 lembaga sertifikasi profesi, termasuk yang urusan yang punya skema pemeriksa produk UMKM. Ini ada LSP yang ada skemanya itu. Ini satu-satunya di Indonesia, di Kadin Institute ini. Setelah kita latih 2 hari kurator ini, 1 hari kita uji kompetensinya. Sudah kompeten enggak ini? Nah, kalau sudah kompeten, keluarkanlah sertifikat dari BNSP. Nah, ini memang sertifikat standar nasional BNSP yang mengeluarkan. Kalau sampai sekarang kita Jawa Timur sudah punya berapa banyak Kalau kurator? sampai sekarang kita mempunyai kurator 156 ini yang tersebar di kota kabupaten. Dan produk yang sudah terkurasi 1.000 produk yang lebih sedikit lah. 1.000 produk UMKM yang sudah dikurasi begitu. Targetnya tahun ini berapa banyak produk lagi yang akan dikurasi nih Pak? Tahun ini asal tidak ada, mudah-mudahan nggak ada pandemi, mungkin lebih kenceng lagi karena kemarin terkendala pandemi. Tapi yang menarik di kurasi ini, setiap kurator memeriksa produk UMKM itu mereka merekomendasi kalau ada kekurangan, Bu, apa ini yang harus dilakukan begitu ya? Apa yang harus dilakukan? Ini yang paling penting. feedback. Ya. Jadi Pak Budi mau menambahkan? Aku nambahkan sedikit ya. Jadi memang tadi kurasi itu bagaimana tadi ada produk quality-nya sampai ujung. Nah memang di sini tantangannya di Jawa Timur, terutama dalam konteks ini Semarak Gernas Bangga Buatan Indonesia dalam konteks optimis Jatim Bangkit. Jawa Timur kan mayoritas tuh banyak Muslim. Jadi tadi sertifikasi itu juga satu melalui kurasi untuk produk-produk UMKM dan juga ada yang non UMKM yaitu dari para pesantren-pesantren, produk-produk pesantren. Sehingga di acara ini tadi ya kita Semarak Gernas BBI itu kami juga menggandeng pesantren Bahrul Mahfiroh untuk membuat suatu ikrar halal. Nanti ada sertifikasi halal untuk mempermudah sertifikasi halal. Ya, tadi ada kami sebutkan ada 250 produk UMKM yang 150 ini bisa dikurasi yang UMKM dan satu lagi yang untuk pesantren sekitar 100. Nah, itu jadi nanti sudah ada sertifikasi halal, sertifikasi dari rumah kurasi ya, itu akan membuat produk itu terstandarized dan juga bisa diterima masyarakat dengan baik. Ya, kualitas produk sudah dikurasi sedemikian rupa, ada sertifikat halalnya pula. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bangga buatan Indonesia sekaligus mengkonsumsinya. Masih banyak hal yang ingin kita gali bersama, untuk itu kami akan break sejenak, kami kembali usai pariwara berikut ini. Ada kembali dalam Indonesia Forward dan hari ini istimewa karena ada Semarak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diadakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Jadi ada acara apa sih hari ini sebenarnya Pak yang Semarak Gernas BBI itu Pak? Oh iya, ya itu tadi pertama bulan ini adalah Bank Indonesia diberi mandat sebagai campaign manager untuk Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia. Nah itu langsung seluruh Nusantara yang ada kantor perwakilan Bank Indonesia wajib menyelenggarakan sebuah event yang intinya memupuk, mengakumulasi rasa bangga terhadap produk buatan Indonesia. Di Jawa Timur, nah ini ada acaranya kami beri tagline Semarak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Optimis Jatim Bangkit. Nah itu tagline-nya itu dan tadi menghadirkan Ibu Khofifah juga memberikan motivational speech, memotivasi, menyemangati kita-kita semua. Dan di situ ada acaranya
ada banyak, paling nggak ada 3. Pertama adalah ikrar halal. Ikrar halal tadi kami menggandeng pesantren Bahrul Mahfiroh di Malang ya, untuk membuat suatu kriteria melakukan ikrar halal untuk produk-produk yang dikurasinya ya, ada sekitar nanti 1.000 produk yang akan disertifikasi gitu ya, untuk diikrarkan secara halal. Mengikrarkan ini memang ada persyaratannya, ada undang-undangnya, tapi paling tidak mempermudah nanti melakukan sertifikasinya. Jadi sudah ada ikrar, sudah ada ingredientnya, sudah dicek dan seterusnya, sudah kami ikrar ini halal. Itu penting untuk Jawa Timur yang memang majority adalah produknya membutuhkan sertifikasi halal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi untuk capacity building untuk para kurator. Kurator di sini tadi sudah disebutkan Pak Adik, sudah mencapai tadi setiap kabupaten kota paling enggak ada 4 ya Pak, itu 154 apa. Nah ini kami tingkatkan lagi supaya ada trainer for training. Nah itu supaya getok tular. Nah itu ada capacity buildingnya di situ, bagaimana si kurator itu nanti mendampingi UMKM, memberikan ilmu-ilmunya untuk supaya UMKM itu benar-benar diberi feeding, masukan naik kelas. Nah ini acaranya ada di sini. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kapasiti, terutama dari sisi digitalisasi, finansial digital, dan juga smart finansial untuk millennials. Jadi ini millennials juga hadir semua ya. Ada Kadin juga hadir di situ, para pengusaha muda, pegiat UMKM di situ kita beri capacity building. Kalau nggak salah ada yang hadir itu praktisi-praktisi untuk keuangan syariah maupun keuangan yang untuk UMKM. Jadi manajemen keuangannya juga kita bimbing. Nggak cuma bikin produk saja, tapi bagaimana memanage keuangan agar mereka bisa semakin termanage dengan baik begitu ya. Dengan efisien nanti berarti kan produknya bisa kita kembangkan lagi, nanti menggandeng rumah kurasi. Nah, tadi juga Pak Adik memberikan suatu nasihat beberapa di forum tersebut. Ya, saya penasaran dengan nasihat beliau, tapi sebelum ke situ, ini pasti pelaku UMKM juga penasaran, aduh saya tuh pengen banget loh jadi UKM binaan Bank Indonesia, karena terbukti banyak sekali UMKM yang dihasilkan oleh Bank Indonesia yang ternyata mereka sekarang tuh malah justru menginspirasi UMKM yang lainnya. Ini gimana sih Pak caranya agar bisa bergabung jadi binaan Bank Indonesia? Ya, pertama yang jelas usahanya tadi ya. Pertama usaha itu ada dengan pertama sudah izin usahanya pasti harus ada dulu ya di situ, syarat-syarat adminnya, legalitasnya ada, kami punya. Dan kemudian ya itu tadi supaya lebih gampang diklasterkan bersama-sama, dikumpulkan dengan yang serumpun ya, katakanlah saya usaha kuliner akhirnya di desa itu diwujudkan adalah asosiasi kuliner desa A misalnya gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah kami memberikan bimbingan ya. Nah itu kedua, bimbingan itu bisa macam-macam tadi, berupa peningkatan kapasitas ya, yang tadi saya sebutkan, manajemen, bahkan sampai packaging. Tapi itu kan dari binaan kita ya. Nanti kalau untuk standar yang lebih bagus lagi, nah justru itu kami menggandeng supaya yang setelah kami bina ini nanti bisa lulus ketika masuk rumah kurasi gitu loh. Levelnya naik lagi begitu ya? Iya betul. Jadi UMKM kita udah kita bina, kita kasih pendampingan, manajemen, marketing, dan bahkan kita masukkan dalam event-event pameran ya. Tadi ada Inapro, ada segala macam, itu kita dampingi, kita masukkan supaya dapat feedback ya. Oh ternyata masih kurang di sini. Nah itulah kami. Tapi intinya syarat-syaratnya ada untuk kami. Silahkan datang bersurat dengan Bank Indonesia di Jawa Timur ini, nanti akan kita kunjungi, kita survei, kita identifikasi potensinya seberapa besar untuk mendorong perekonomian daerah setempat. Baik, nah Pak Adi, ini pandemi ini kan masa yang tak mudah begitu ya, banyak sekali tantangannya, utamanya bagi para pelaku UMKM, tapi sekaligus juga banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa diambil oleh mereka begitu. Kalau Pak Adi mau share begitu, kira-kira peluang apa saja sih yang harusnya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM gitu Pak? Kalau gampangannya kan di Indonesia ini mempunyai penduduk yang begitu banyak. Nah, ini adalah jelas-jelas ini adalah peluang. Marketnya sudah ada begitu ya, saudara sendiri. Siap, ini marketnya sudah siap. Tinggal bagaimana teman-teman UMKM ini bisa menambah daya saingnya produknya, atau ini yang penting supaya memang masyarakat Surabaya bangga dengan
buatan Indonesia karena produknya juga sangat membanggakan, kualitasnya membanggakan. Ini yang paling penting. Tapi menurut saya begini, harus ada terjemahan lagi selain bangga buatan Indonesia. Apa itu? Kenapa sih kita harus bangga buatan Indonesia? Saya berikan contoh kenapa kita harus bangga buatan Indonesia. Katakanlah contoh keripik. Kalau kita bangga buatan Indonesia, pasti kita beli buatan Indonesia. Contohnya keripik pisang. Kalau kita membeli keripik pisang buatan Indonesia, kita berarti akan membantu menghidupi UMKM. Kalau UMKM ini hidup, UMKM ini akan bisa gaji karyawannya. Dan karyawan kalau sudah dapat gaji, keluarganya aman juga. Begitu juga pengusahanya, keluarganya juga aman juga. Setelah itu, kalau UMKM ini bisa hidup, UMKM akan menabung. Setelah menabung pasti ada investasi. Begitu juga dengan petani pisangnya. Mereka bisa lebih semangat untuk menanam pisang. Kalau beli pisang sebagai bahan untuk membuat keripik, akhirnya bisa menghidupi keluarga, menyekolah keluarga. Ini semua lingkarannya seperti Jadi efek positifnya bisa kemana-mana dan itu bisa membuat kita sebagai sebuah bangsa semakin kuat begitu ya secara ekonomi meskipun sekarang masa pandemi begitu ya. Nah ini teman-teman media ini perannya penting di Gernas Bangga Buatan Indonesia. Iya. Nah, Pak Budi, kalau misalnya teman-teman UMKM saat ini mereka kan semangatnya luar biasa. Meskipun pandemi mereka mau belajar untuk bisa masuk ke digitalisasi dan lain sebagainya. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM agar mereka terus bisa berkarya dan juga berkontribusi terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional? Oke. Untuk Jawa Timur ya, saya melihat ini dari analisis kami dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, untuk mendorong Jawa Timur maju itu memang perlu kontribusi tidak hanya yang korporasi besar tetapi juga yang UMKM ya. Nah, itu satu. Tapi intinya ada 4 kata kunci strategi utama, yaitu pertama ya, UMKM manapun ya itu ya Jawa Timur itu harus sebagai lead ekspor untuk industri manufaktur. Itu yang besar. Oleh karena itu UMKM yang punya tadi dididik untuk ekspor itu harus memang menuju ke sana, mendorong menjadi kontributor di industri manufaktur ya itu nanti untuk ekspor ya. Apalagi sudah tadi dari Kadin punya channel, wah itu bagus lagi UMKM. Jadi Jawa Timur satu harus lead ekspor ya di industri manufaktur termasuk UMKM. Terus yang kedua itu Jawa Timur itu harus menjadi sebuah lumbung pangan Nusantara. Kenapa? Kalau Jawa Timur jadi lumbung itu kecukupan itu terjaga di Jawa Timur. Nah, tinggal UMKM mana yang berkecimpung di dalam konteks pangan. Ya, ketiga adalah digitalisasi di berbagai sektor. Itu tadi ada pelatihan ya, pembayarannya pakai digital, ya pengadaannya pakai digital, semua ya itu akan mengefisienkan. Larilah ke sana UMKM, ke arah yang digital. Nanti akan dididik juga di situ, didampingi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menginklusifkan ekonomi Jawa Timur agar merata. Kan ada ketimpangan nih, kadang-kadang ada daerah yang kaya, ada yang ya. Nah itulah supaya kita lebih meratakan pertumbuhan, UMKM harus berperan di situ. Pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata, dan juga ekonomi syariah. Ya, tidak ada alasan untuk tidak optimis begitu ya, Betul. karena banyak sekali pendampingan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kadin dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur serta berbagai pihak yang lainnya. Sinerginya Tetap yang penting. bersinergi, tetap berkolaborasi, optimis bahwa Jatim bisa bangkit kembali, Indonesia pun juga demikian. Terima kasih Pak Budi, Pak Adi, Terima kasih. semangat untuk kita Terima kasih, semua, Mbak Yas. salam sehat untuk Anda semua. Saya Nul Faiza, selamat pagi dan sampai jumpa.